Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah dengan nomor NPM 24062120029. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu degradasi akhlak di era milenial serta solusi pemecahannya. Indonesia dikenal bukan hanya negara yang sangat indah, namun juga dikenal dengan negara yang sangat ramah dan bermoral. Namun tawuran pelajar, bullying, kasus korupsi, perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual, pembunuhan, dan lain sebagainya yang terjadi saat ini membuat anggapan itu semuanya sirna seketika. Namun hal tersebut menandakan masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami gejala degradasi moral. Degradasi moral yang terjadi di bangsa ini melanda berbagai lini masyarakat, salah satunya yang sering terjadi pada sektor remaja. Degradasi berasal dari bahasa Inggris yaitu degradation yang berarti penurunan atau kemerosotan moral. Sedangkan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi, degradasi akhlak adalah suatu bentuk penurunan arti nilai dan norma manusia karena adanya pengaruh perkembangan zaman, sehingga kesulitan yang ditimbulkan pada degradasi akhlak ini ialah munculnya berbagai sisi terhadap nilai-nilai modern atau globalisasi yang dianggap kurang baik. Menurut Lekona, ada 10 indikasi gejala penurunan moral yang perlu mendapatkan perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik. Pertama, kekerasan dan tindakan anarki. Yang kedua, pencurian. Yang ketiga, tindakan curang. Yang keempat, pengabaian terhadap aturan yang berlaku. Yang kelima, tawuran antar siswa. Yang keenam, ketidaktoleran. Yang ketujuh, penggunaan bahasa yang tidak baik. Yang kedelapan, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya. Kesembilan, sikap perusakan diri, dan yang kesepuluh, penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, aspek yang melatar belakangi degradasi akhlak di era milenial. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan moral atau akhlak, karena sebagai madrasah pertama bagi remaja. Namun, pada kenyataannya banyak para orang tua yang kurang paham tentang peranannya tersebut. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan merupakan di mana seseorang anak tumbuh akan menjadi tempat baru untuk ia belajar sesuatu yang baru. Di sini orang tua mungkin tidak bisa secara langsung mengawasi, tetapi dengan bekal-bekal yang diberikan kepada sang anak semenjak ia kecil akan mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Contoh degradasi akhlak di era milenial. Yang pertama, kelulusan sekolah dengan baju dicoret-coret. Adanya perilaku aksi pawai saat terjadinya kelulusan sekolah, khususnya yang ada di tingkat pendidikan SMP maupun SMA, malah dengan mencoret-coret baju, yang alangkah lebih baiknya jika baju yang dicoret-coret tersebut disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan. Yang kedua, adanya kehamilan di luar pernikahan. Kasus tentang adanya kehamilan di luar pernikahan menjadi salah satu cerminan telah adanya degradasi moral atau akhlak. Hal ini setidaknya telah menjadi bagian dampak adanya pergaulan bebas remaja. Yang ketiga, adegan sinetron yang tidak senonoh. Mirisnya tontonan-tontonan tidak apik tersebut mengubah pola pikir generasi milenial dari berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Yang keempat, lunturnya nilai kesopanan dan tata krama siswa terhadap guru. Lunturnya nilai kesopanan dan tata krama siswa terhadap gurunya telah menjadi permasalahan yang paling krusial saat ini, khususnya di Indonesia. Padahal guru merupakan figur yang patut dihormati dan dihargai. Namun seiring kita jumpai siswa cenderung kehilangan etika dan sopan santun di hadapan para gurunya. Yang kelima, semakin lupa terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Anak semakin lupa terhadap apa yang menjadi kewajibannya sebagai penerus bangsa, yaitu kewajiban seorang murid untuk belajar, anak patuh kepada guru, terlebih lagi kepada orang tua. Tetapi karena dengan perkembangan globalisasi saat ini, anak lebih senang mendengarkan musik daripada mendengarkan nasihat orang tua, lebih senang menonton sinetron dibandingkan membaca buku pengetahuan. Yang keenam, lebih mendahulukan bersenang-senang tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah apa yang mereka lakukan, hanya karena mengikuti tren atau karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Yang ketujuh, tawuran antar pelajar. Yang kedelapan, narkoba. Yang kesembilan, pembunuhan. Dan yang kesepuluh, pelecehan seksual. Adapun upaya atau solusi pemecahannya dibutuhkan yang pertama, aspek lingkungan keluarga. Aspek ini jelas memberi andil yang signifikan terhadap berkembangnya pola perilaku menyimpang para remaja, karena proses penanaman nilai-nilai bermula dari dinamika kehidupan dalam keluarga itu sendiri.
dan akan terus berlangsung sampai remaja dapat menemukan identitas diri dan aktualisasi pribadinya secara utuh. Yang kedua, dibutuhkan aspek pendidikan formal atau lingkungan sekolah. Pendidikannya lebih menekankan kepada bimbingan dan pembinaan perilaku konstruktif, mandiri, dan kreatif menjadi faktor penting karena melatih mental dan remaja menuju terbentuknya pribadi yang memiliki daya ketahanan yang kuat. Yang ketiga, aspek sosial masyarakat. Terciptanya relasi-relasi sosial yang baik dan serasi di antara warga masyarakat sekitar akan memberikan implikasi terhadap tumbuh dan berkembangnya para remaja. Kesimpulannya yaitu, jadi degradasi akhlak ini dapat diperbaiki apabila ketiga aspek tersebut menjalankan peranannya dengan baik dan penuh kesadaran dalam hal mendidik remaja saat ini. Alangkah lebih baiknya juga apabila ketiga aspek tersebut dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung demi terciptanya generasi yang bermoral atau berakhlak mulia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.